Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Ibu Anissa Alifah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, serta rasa terima kasih juga untuk seluruh anggota kelompok 8 yang sudah bekerja sama menyelesaikan tugas Problem Based Learning atau PBL mengenai analisis strategi persaingan pada struktur pasar, oligopoli, dan monopolistik, studi kasus industri sepeda motor dan skincare di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Farah Fadilah. Perkenalkan, nama saya Panu Mardiansah. Perkenalkan, dengan saya sendiri, Karina Alicia Sembada. Struktur pasar dalam ilmu ekonomi memegang peran penting dalam menjelaskan cara pelaku usaha beroperasi dan bersaing. Dua bentuk struktur pasar yang umum ditemui dalam kehidupan ekonomi modern ini adalah pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Di Indonesia sendiri, pasar sepeda motor menjadi contoh nyata pasar oligopoli yang didominasi oleh 3 perusahaan besar yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki yang menguasai lebih dari 95% pangsa pasar nasional. Persaingan di industri ini sangat ketat dan saling bergantung. Menurut penelitian Ekawati dan Irawan tahun 2022 dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis UGM, produsen utama tidak hanya bersaing dalam harga, tetapi juga berlomba dalam inovasi teknologi seperti fitur hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan sistem keamanan canggih. Dominasi serta dinamika tersebut mencerminkan ciri khas pasar oligopoli yang menuntut efisiensi dan kecepatan inovasi demi mempertahankan loyalitas konsumen dan memperluas pangsa pasar. Sebaliknya, industri skincare di Indonesia mencerminkan pasar monopolistik, di mana banyak produsen menawarkan produk serupa namun dibedakan melalui branding, kemasan, klaim manfaat, dan segmentasi konsumen. Merek lokal seperti Wardah dan Something mampu bersaing ketat dengan merek internasional seperti L'Oreal dan The Ordinary dengan memanfaatkan media sosial, pemasaran digital, dan kedekatan emosional dengan konsumen. Dengan demikian, kedua studi kasus ini yaitu pasar sepeda motor dan skincare menawarkan gambaran kontras, namun saling melengkapi dalam memahami bagaimana struktur pasar membentuk pola persaingan bisnis. Ini penting tidak hanya untuk teori ekonomi praktis, tetapi juga untuk melihat bagaimana perusahaan bertahan dan berkembang di tengah tekanan persaingan yang terus berubah, sekaligus dampaknya terhadap konsumen dan pasar secara luas. Pertama, ada apa saja karakteristik pasar sepeda motor di Indonesia yang menunjukkan ciri khas pasar oligopoli. Yang kedua, bagaimana bentuk persaingan antara produsen utama sepeda motor dalam hal produk dan inovasi teknologi. Yang ketiga, apa saja karakteristik pasar skincare di Indonesia yang mencerminkan struktur pasar monopolistik. Yang keempat, ada bagaimana strategi branding, inovasi produk, dan promosi diterapkan oleh berbagai merek skincare untuk bersaing di pasar yang kompetitif. Yang kelima, ada perbedaan utama antara dinamika persaingan di pasar oligopoli dan pasar monopolistik berdasarkan dua studi kasus tersebut. Yang terakhir, ada strategi yang dapat direkomendasikan agar pelaku industri sepeda motor dan skincare tetap kompetitif dalam pasar masing-masing. Lalu, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu teori pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri adalah struktur pasar yang didominasi oleh beberapa produsen besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Ciri khas dari pasar ini adalah adanya interdependensi antar pelaku usaha, di mana keputusan harga atau jumlah produksi oleh satu perusahaan dapat mengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan lainnya. Dalam konteks ini, persaingan bersifat strategis dan perusahaan harus mempertimbangkan reaksi pesaing dalam setiap keputusan bisnis. Menurut Paul dan William tahun 2010, pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mengendalikan sebagian besar produksi dan penjualan dalam suatu industri, sehingga tindakan satu perusahaan akan langsung memengaruhi perusahaan lainnya. Selanjutnya, menurut penelitian oleh Alia tahun 2020, pasar oligopoli di Indonesia menunjukkan bahwa produsen dengan jumlah terbatas memiliki pengaruh besar terhadap pasar dan terdapat hambatan masuk yang tinggi, seperti kebutuhan modal besar dan loyalitas konsumen terhadap merek yang sudah ada.
Dua model analitis yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku dalam oligopoli adalah model Kernout yang berfokus pada penentuan kuantitas output dan model Bertrand yang melihat persaingan melalui penetapan harga. Pasar oligopoli juga rentan terhadap praktik kolusi baik secara eksplisit maupun implisit yang dapat mengarah pada penurunan efisiensi pasar. Oleh karena itu, pemahaman atas struktur ini penting untuk menganalisis dinamika pasar yang tidak sepenuhnya kompetitif maupun monopolistik. Selanjutnya, ada pasar monopolistik yang dimana struktur pasar yang terdiri dari banyak penjual menawarkan produk serupa tetapi tidak identik. Menurut Jimenez tahun 2021, pasar monopolistik adalah bentuk pasar di mana banyak perusahaan bersaing tetapi masing-masing menawarkan produk yang sedikit berbeda. Sehingga setiap perusahaan memiliki semacam kekuatan monopoli terhadap produknya sendiri. Produk dalam pasar ini memiliki diferensiasi baik dalam bentuk kualitas, kemasan, merek, maupun fitur lainnya. Hal ini memberi setiap produsen keunggulan kompetitif yang terbatas, meskipun tetap berada dalam lingkungan kompetitif karena banyaknya alternatif yang tersedia bagi konsumen. Menurut M. Taufikur Rahman tahun 2023, karakteristik utama dari pasar ini mencakup banyaknya pelaku usaha, keberagaman produk melalui diferensiasi, serta kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Meskipun terdapat banyak penjual, tidak ada satupun yang memiliki dominasi penuh karena daya tawar konsumen yang tetap tinggi. Strategi pemasaran dan promosi sangat menentukan posisi produk dalam benak konsumen. Keseimbangan dalam pasar monopolistik tercapai ketika perusahaan mampu menetapkan harga dan jumlah produksi yang optimal berdasarkan permintaan spesifik terhadap produk terdiferensiasi mereka. Namun, pasar ini juga cenderung mengalami inefisiensi alokatif karena harga biasanya lebih tinggi daripada. Oke, tadi kan kita udah membahas mengenai struktur pasar, dan sekarang kita masuk ke strategi pemasaran dan branding. Karena ini adalah alat utama bagi perusahaan untuk menarik perhatian dan loyalitas konsumen terhadap produk yang ia beli dari perusahaan tersebut gitu teman-teman. Nah, biasanya perusahaan menggunakan marketing mix atau 4P yang dikatakan oleh Kotler dan Keller, yaitu produk, price, place, and promotion. Jadi semua elemen ini harus saling terhubung dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalkan tadi sepeda motor, yaitu misalkan dari perusahaan Honda, dia itu merancang agar motornya itu hemat bensin dan itu yang dicari-cari oleh masyarakat gitu, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang kedua itu ada strategi STP framework, segmentation, targeting, and positioning. Dan yang terakhir itu ada generic strategies, yaitu cost leadership, differentiation, dan fokus. Jadi artinya ini perusahaan harus tahu siapa yang jadi target pasar mereka dan bagaimana mereka ingin merek atau produknya ini diingat oleh konsumennya atau kayak memiliki daya tariknya tersendiri gitu atas produk yang ia miliki. Contohnya misalkan Scarlett ini menargetkan untuk konsumen itu perempuan muda dan memposisikan dirinya ini sebagai produk yang ceria dan ramah gitu di kantong. Jadi sesuai dengan perempuan muda gitu. Oke, yang terakhir itu ada strategi branding, di mana branding ini sangat penting, terutama di pasar monopolistik nih teman-teman. Branding ini bukan hanya soal logo, tetapi bagaimana konsumen ini merasa terhubung dengan sesuatu merek. Seperti misalnya skincare something, di mana ia membangun citra branding yang transparan dan ilmiah, yang artinya itu udah teruji gitu secara klinisnya. Nah, biasanya itu mereka pakai branding ini yaitu CBB model atau yang dikatakan Keller, yaitu brand identity, meaning, response, dan resonance. Yang kedua itu ada Aker brand equity, yaitu awareness, loyalty, and perceiving quality. Nah, yang terakhir ini ada First Primes, yaitu merek sebagai identitas utuh, yaitu fisik, kepribadian, maupun budayanya. Gitu teman-teman. Strategi berikutnya yang sangat berperan dalam persaingan yaitu inovasi dan promosi. Nah, yang dikatakan oleh Schilling,
proses pengembangan atau penyempurnaan produk untuk memberikan nilai tambah, yang artinya perusahaan itu harus terus memperbaiki atau menciptakan produk baru agar tetap relevan dan menarik di khalayak bagi konsumen gitu. Ada dua, ada inovasi radikal dan juga inovasi inkremental. Yang pertama, inovasi radikal, di mana ia membuat produk yang benar-benar baru dari awal gitu. Contohnya, misalkan peluncuran motor listrik. Nah, di situ inovasi inkremental adalah penyempurnaan produk exciting. Misalkan dia punya skincare yang emang diformulasikannya hanya untuk orang luar. Lalu dia formulasikan dan dia inovasikan, dia kembangkan, sehingga itu juga cocok bagi orang-orang di Indonesia gitu. Kenapa inovasi sangat penting? Karena baik di pasar motor ataupun di pasar skincare, konsumen itu sekarang makin kritis dan cepat bosan. Jadi perusahaan itu harus terus berinovasi agar tidak tertinggal dari yang lainnya dan tetap sesuai akan kebutuhan masyarakat gitu. Yang kedua itu ada promosi, yaitu upaya komunikasi pemasaran untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen. Nah, jenis promosinya itu menurut Kotler dan Armstrong itu ada iklan, promosi penjualan, public relation, dan direct marketing. Nah, di industri sepeda motor, promosi ini biasanya lewat iklan di media besar atau acara otomotif gitu teman-teman. Nah, promosi itu juga bisa berbasis komunitas seperti ketika brand mengajak konsumen ikut tantangan atau membuat testimoni di media sosial. Nah, ini tuh akan membangun hubungan dua arah, bukan sekadar iklan satu arah seperti yang terdahulu gitu. Jadi adanya inovasi juga dalam promosi ini. Oke, sekarang kita masuk ke analisis studi kasus yang pertama, yaitu industri sepeda motor. Di mana di Indonesia ini, industri sepeda motor adalah contoh nyata dari adanya pasar oligopoli karena dikuasai oleh 3 merek besar, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Nah, ketiganya ini menguasai lebih dari 90% pangsa pasar. Tetapi hambatan maksudnya juga tinggi, adanya modal besar dan loyalitas merek ini menjadi hambatan yang besar gitu. Terus adanya juga persaingannya itu tetapi tidak melalui harga, tetapi dari adanya inovasi dan reputasi. Kita masuk ke inovasi produk. Nah, masing-masing ini mempunyai ciri khas. Honda itu unggul di konsumsi BBM dan irit. Kalau Yamaha ini menonjol di sporty dan teknologi kekinian. Sedangkan Suzuki itu lebih fokus pada motornya, yaitu fungsional dan segmen komuternya. Menariknya, walaupun bersaing secara ketat, mereka ini jarang berperang dari segi harga, tetapi dari segi inovasi. Jadi mereka tidak hanya inovasi fokus ke satu inovasi saja, tetapi jika si Honda ini udah punya inovasi ini, maka ia tidak menggunakan inovasi itu agar konsumen itu juga memiliki daya tarik tersendiri terhadap perusahaannya gitu, misalkan. Habis itu strategi pemasaran mereka pun juga sudah matang. Honda itu punya jaringan dealer dan bengkel paling luas, sedangkan Yamaha ini banyak menyasar anak muda dan pendekatan gaya hidup, dan semua brand ini aktif promosi lewat event otomotif maupun digital gitu teman-teman. Nah, dampaknya konsumen ini mendapat produk yang makin berkualitas dan inovatif, tapi di sisi lain karena pemainnya sedikit, pilihan konsumen itu juga jadinya terbatas. Bahkan bisa muncul risiko kolusi harga meskipun tidak terlihat secara langsung. Oke, sekarang kita masuk ke analisis studi kasus yang kedua, yaitu pasar skincare. Berbeda dari motor, industri skincare ini sangat kompetitif, teman-teman, dan merupakan contoh nyata dari adanya pasar monopolistik. Di pasar ini banyak sekali brand lokal seperti Something, The Original, Scarlett, ataupun masih banyak lainnya yang bersaing dengan brand global seperti Escape to L'Oreal ataupun The Ordinary. Kalian pasti tahu kan teman-teman. Namun masih banyak lagi skincare global yang berada di pasaran gitu. Semua produk ini punya fungsi dasar yang sama-sama membersihkan, melembabkan, ataupun mencerahkan kulit. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka menampilkan diri ke konsumen. Bagaimana mereka membuat konsumen ini tertarik dengan cara yang berbeda-beda. Misalkan Something
ia menonjolkan sisi edukatif dan sains. Jadi, ia menonjolkan bahwa apa yang mereka jual itu sudah terbukti dan layak untuk dipakai gitu. Kalau misalkan Scarlett ini lebih ke arah emotional branding dengan pesan positif dan endorse dari selebritas besar. Jadi, si Scarlett ini emang terkenal dari segi artis-artis ini pada make ini. Nah, yang terkito dari The Originate, dimana ini fokusnya ke segmen pelajar karena harganya juga yang murah tetapi tetap efektif dan berfungsi gitu di kulit. Nah, inovasi produk di sini juga sangat cepat. Hampir setiap bulan, setiap perusahaan ini itu memunculkan serum-serum baru dengan kandungan seperti AHA, BHA, Ceramide yang kita tahu bahwa kandungan-kandungan itu sangat bagus gitu untuk di kulit. Kemasan pun juga dibuat lucu, travel friendly, dan bahkan bisa di refill gitu, di refill ulang. Nah, promosi di pasar ini sangat digital dan personal, influencer, konten edukatif, dan ulasan dari konsumen asli itu semua lebih dipercaya daripada iklan biasa. Bahkan tren seperti before or after video, misalkan dia penggunaan before skincare something, beberapa hari setelahnya mukanya itu lebih bersih, lebih putih, itu sangat menentukan penjualan gitu. Nah, konsumen skincare ini cenderung lebih dinamis teman-teman dan mudah pindah merek dibandingkan konsumen motor. Jadi tantangan brand adalah menjaga kepercayaan dan loyalitas konsumen lewat pendekatan yang jujur dan konsisten. Tuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan dari kedua studi kasus. Perbandingan dari kedua studi kasus dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, struktur pasar. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor didominasi 3 perusahaan besar, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Untuk pasar monopolistik atau skincare, banyak perusahaan dengan produk terdiferensiasi. Yang kedua, interdependensi produsen. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor tinggi, saling mempengaruhi strategi. Untuk pasar monopolistik atau skincare rendah, bersaing secara individual melalui diferensiasi. Yang ketiga, bentuk persaingan. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor, inovasi teknologi, layanan purna jual, dan citra merek. Untuk pasar monopolistik atau skincare, diferensiasi produk, branding, dan promosi digital. Yang keempat, hambatan masuk. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor, tinggi karena investasi besar dan loyalitas merek. Untuk pasar monopolistik atau skincare rendah karena mudah masuk melalui media sosial dan promosi digital. Yang kelima, strategi promosi. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor konvensional dan digital melalui iklan TV, sponsorship, dan aplikasi. Untuk pasar monopolistik atau skincare melalui media sosial, influencer, UGC, edukasi, flash sale, dan banding. Yang keenam, fokus inovasi. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor, mesin, efisiensi bahan bakar, dan keamanan. Untuk pasar monopolistik atau skincare, bahan aktif, kemasan menarik, dan klaim ilmiah. Yang ketujuh, perilaku konsumen. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor, loyal terhadap merek, konservatif terhadap perubahan. Untuk pasar monopolistik atau skincare, responsif terhadap tren dan terbuka pada merek baru. Yang ke-8, strategi branding. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor, konsistensi dan reputasi jangka panjang. Untuk pasar monopolistik atau skincare, hubungan emosional, cepat bangun kepercayaan. Yang ke-9, karakter pasar. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor, stabil dan tertutup. Untuk pasar monopolistik atau skincare, terbuka dan cepat berubah. Yang ke-10, tuntutan strategi. Untuk pasar oligopoli atau sepeda motor, efisiensi, kestabilan, dan investasi jangka panjang. Untuk pasar monopolistik atau skincare, kreativitas, adaptasi cepat, dan pendekatan emosional. Dari penjelasan subbab-subbab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa
Struktur pasar sangat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Industri sepeda motor atau oligopoli bersifat stabil dengan persaingan berbasis inovasi, teknologi, dan efisiensi serta hambatan masuk tinggi. Sebaliknya, industri skincare atau monopolistik lebih terbuka dan dinamis dengan diferensiasi produk dan promosi digital yang emosional. Oleh karena itu, strategi bisnis harus disesuaikan dengan karakter pasar. Karena pendekatan yang efektif di satu pasar belum tentu berhasil di pasar lain. Adaptasi dan pemahaman konteks menjadi kunci keberhasilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rekomendasi untuk kedua industri. Yang pertama, rekomendasi strategi untuk industri sepeda motor. Yang pertama, diversifikasi produk ramah lingkungan, mendorong percepatan pengembangan dan adopsi kendaraan listrik guna mengikuti tren global dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Permintaan kendaraan listrik semakin meningkat, terutama di kota besar, sehingga ini menjadi peluang strategis jangka panjang. Yang kedua, penguatan layanan digital dan after sales. Perusahaan disarankan meningkatkan layanan digital berbasis aplikasi seperti pemesanan servis online, pelacakan suku cadang, dan konsultasi virtual untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kolaborasi dan riset bersama R&D. Karena pasar oligopoli terkonsentrasi, kerjasama antar perusahaan dalam penelitian dan pengembangan dapat menekan biaya inovasi sekaligus mempercepat kemajuan teknologi. Yang keempat, edukasi pasar dan promosi inklusif. Promosi harus menyasar segmen muda dengan pendekatan digital dan narasi keberlanjutan. Misalnya melalui kampanye motor listrik untuk pelajar dan pekerja muda, guna meningkatkan kesadaran dan penerimaan produk baru. Yang kedua, rekomendasi strategi untuk industri skincare lokal atau pasar monopolistik. Yang pertama, fokus pada diferensiasi produk yang otentik dan berkelanjutan. Perusahaan perlu menciptakan produk dengan identitas dan manfaat yang kuat, seperti menggunakan bahan lokal organik dan memenuhi standar halal, vegan, dan cruelty free untuk membedakan diri di pasar yang kompetitif. Yang kedua, optimalisasi influencer, mikro, dan nano. Strategi influencer marketing yang mengandalkan mikro dan nano influencer dengan kedekatan personal yang tinggi dapat memberikan dampak kuat sekaligus efisien dari sisi biaya. Yang ketiga, konsistensi brand voice dan engagement komunitas. Membangun dan mempertahankan gaya komunikasi yang konsisten secara aktif, mengelola komunitas online seperti forum pengguna live Q&A dan digital challenge, dan dapat memperkuat loyalitas dan interaksi dengan konsumen. Yang keempat, keberlanjutan dan inovasi kemasan ramah lingkungan. Pengembangan kemasan biodegradable, sistem isi ulang atau refill, dan kampanye keberlanjutan akan menarik konsumen yang semakin peduli dengan isu lingkungan. Yang ketiga, rekomendasi umum untuk kedua industri. Yang pertama, menyesuaikan strategi dengan struktur pasar. Perusahaan perlu memahami posisi mereka dalam struktur pasar, stabil dan terpusat pada oligopoli atau dinamis dan kompetitif seperti monopolistik, agar strategi yang diterapkan tepat sasaran. Yang kedua, membangun budaya inovasi berkelanjutan. Inovasi harus menjadi bagian integral budaya perusahaan, tidak hanya perlu pengembangan produk tapi juga pelayanan dan komunikasi merek. Yang ketiga, adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Perusahaan harus selalu memantau perkembangan tren digital, gaya hidup, dan ekspektasi konsumen untuk memastikan strategi tetap relevan dan kompetitif. Yang keempat, mengintegrasikan nilai sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis. Komitmen terhadap keberlanjutan dan etika bisnis menjadi keunggulan kompetitif penting yang semakin dihargai oleh konsumen modern. Sekian presentasi video dari kelompok kami mengenai studi kasus pasar sepeda motor di Indonesia dan juga skincare yang ada di Indonesia. Dengan harapan kita semua mengerti perbandingannya dan juga dari segi pasar monopolistik dan pasar oligopoli
serta strategi-strategi lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.